Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Setiap kita melewati bulan suci Ramadan, pasti kita akan menjumpai satu malam yang sangat mulia, satu malam yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malam nuzulul Quran. Malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang menjadi pertanyaan, pemirsa yang dirahmati Allah, kenapa malam Lailatul Qadar atau malam Nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran, banyak masyarakat kita memperingati pada tanggal 17 Ramadan. Sementara banyak sekali hadis Rasulullah yang memerintahkan kepada kita untuk berburu malam Lailatul Qadar pada hari yang terakhir, 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Rasulullah mengatakan, taharraw Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah, burulah malam Lailatul Qadar pada hari-hari ganjil, di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Sementara kenapa masyarakat kita memperingati pada tanggal 17 Ramadan? Mana yang benar di antara pendapat ini? Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu menjadi 2 tahap. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran dalam 2 tahap. Yang pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz menuju Sama'id Dunya. Yang proses dalam penurunan ini jumlatan wahidan. Allah menurunkan dalam jumlah 1 global keseluruhannya dalam 1 malam. Kemudian yang kedua, tahap ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan minas sama'id dunya ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari langit dunia, tempat di mana hanya Allah yang tahu, langit yang paling bawah. Kemudian Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk mewahyukan, memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munajjaman. Dalam tahap yang kedua ini Allah menurunkan secara bertahap atau berangsur-angsur yang dalam kurun waktu kurang lebih selama 23 tahun. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam tahap yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan dalam 1 kali turun. Itulah yang disebutkan oleh para mufassir, yang disebutkan sebagai malam Lailatul Qadar, yang disebutkan Allah dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Dalam tahap yang pertama ini Allah merahasiakan kapan turunnya Al-Quran, kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dari Lauhil Mahfuz menuju Sama'id Dunya atau langit dunia. Sementara pemirsa yang dirahmati Allah, dalam tahap yang kedua, ketika malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali di Gua Hira,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini diturunkan oleh Allah pada tanggal 17 Ramadan. Dan para ahli sejarah menerangkan pada tanggal 17 Ramadan itu bertepatan dengan bulan Juli 610 Masehi. Sehingga inilah pemirsa yang dirahmati Allah, kita mengetahui kenapa para ulama kita menyebut sebagai malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita fadilah, keutamaan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini tujuannya adalah diturunkan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita ini berakhlak Al-Quran, agar kita ini bertingkah laku dengan Al-Quran, melangkah dengan Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran. Terlepas dari peringatan malam nuzulul Quran, yang terpenting bagi kita adalah bukan hanya sekedar peringatannya, akan tetapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana Al-Quran itu bisa turun kepada kita, sehingga bisa menjiwai dalam diri kita, akhlak kita menjadi Al-Quran. Perangai kita adalah perangai Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, marilah kita senantiasa menjemput rahmat Allah, kita senantiasa menjemput maghfirah Allah, kita senantiasa menjemput berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan suci Ramadan. Terutama kita diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berburu malam Lailatul Qadar. Karena sesungguhnya malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita mau beribadah di dalamnya, pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelipatan yang sangat besar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk pada 10 hari yang terakhir, dia akan berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan senantiasa beriktikaf di masjid. Selama 10 hari penuh, Rasulullah menghadang malam Lailatul Qadar dengan beriktikaf di masjid. Beliau ibadah di masjid, sholat di masjid, bahkan tidur di masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha untuk mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Sehingga ketika nanti kita mampu untuk mengikuti syariat-syariat beliau, untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau, terutama di malam 10 hari yang terakhir, kita berusaha untuk melaksanakan iktikaf di masjid, kita akan mendapatkan berkah. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar di saat kita sujud kepada Allah, di saat kita ibadah kepada Allah, di saat kita zikir kepada Allah, di saat kita menundukkan hati kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mampu beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.